Dalam peristiwa hukum itu kekuatannya data dan fakta. Fakta, data, dan saksi. Tiga itulah yang mendorong untuk bisa diambil keputusan. Nah, pertanyaan seriusnya, dari mana kami dapat? Kami dapat kuasa yang ada dari warga yang memiliki akses waris di sini. Coba bacakan singkat aja. Ya, tanda tangan di bawah ini nama Samsul Bahri Marasebesi, alamat Jalan Bungur 5, nomor 5, Kelurahan Depok Jaya, Jalan Pancoran Mas, Kota Depok. Dan nama Abdul Manap, alamat Kampung Sugutamu, Kelurahan Bukti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok. Dalam hal ini mewakili atau bertindak untuk atas nama Pak Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa antara lain surat kuasa tanggal 19 Juni 2004 terlampir didaftarkan ke Notaris Saud Hendrik Budiasa, Notaris Kota Depok. Surat kuasa tanggal 23 Juni 2024 fotokopi terlampir, surat kuasa khusus terlampir. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa substitusi berdasarkan kewenangan yang dimiliki, dengan ini memberikan kuasa dan hak substitusi kepada Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH, Hizbullah As-Siddiqi SHMH, dan Ahmad Bukhari Huzaini SH. Ya, itulah dasar hukum legalitas. Sekarang poin pentingnya adalah tanah seluas kurang lebih 121 yang saya pahami di sini hektar. Itulah di bangunan ini semua ada Yusuf Kala, ada Jokowi, segala macam. Tapi klaimnya ini adalah Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII, ya, 3 kali ini, di bawah koordinasi Kementerian Agama. Maka saya bertanya kepada 2 instansi, 1 Menteri Agama, 2 BPN. Menteri Agama, pertanyaan seriusnya, mengapa bangun gedung segini banyak dan bagus, kemudian tanpa ada pembayaran kepada ahli waris? Nah, kenapa ini terjadi? Ya BPN, katanya Dirjen Perkara, Pak Tejo. Tolong jelaskan Pak Tejo, apakah Anda memberikan ini izin tanah dan sebagainya sudah dibayar belum warganya? Gitu. Maka oleh karena itu, saya sebagai advokat menanyakan dengan baik-baik. Saya lihat dulu kunjungannya, oh benar ada real tanahnya. Kan tidak boleh tidak ada kunjungan setempat namanya. Jadi kunjungan setempat kita udah lakukan dan real jelas. Jadi sudikiranya Pak Menak, Pak Nazarudin, Pak BPN, ya, Nusron, Wahid, jelaskanlah kepada kami, ya, someday kapan undang baik-baik untuk segera diselesaikan ini. Karena sudah nggak ada alasan lagi untuk apa orang tanah belum dibayar kok main dibangun aja. Ini udah kesalahan serius ini. Jadi saya menunggu koordinasi antara Menak dan BPN. Nah, sekaligus kemarin saya ke Menteri Keuangan, begini juga rakyat juga yang dirugikan. Sekarang saya ke menteri, 2 menteri kan, Menak dan BPN. Juga saya lapor ke Prabowo Presiden waktu Becukai. Sekarang saya lapor juga, ini kelakuan menteri kok kayak begini, kok bisa bangun sekian hebat. Menteri Agama loh. Agama itu kan harus betul-betul strict, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syariat istilahnya. Kok Presiden tidak tahu? Itu juga satu keseriusan dalam kesalahan pengorganisasian negara ini gitu. Jadi Bapak Presiden yang terhormat, sudi kiranya karena ini menyangkut hajat orang banyak, ya, kurang lebih ada 341 waris, ya, yang saya wakili, untuk mendapatkan uang yang belum kita hitung. Tapi di sini NJOP-nya 10 juta, betul ya? 10 juta. Nah, 10 juta kalau kali 121 ribu kan berapa triliun lah ya. Hitunglah sendiri lah. Jadi saya nggak gembel, saya punya duit banyak nih. Karena kuasa sama saya. Ada orang bilang kita gembel lagi, ya Allah. Mungkin Pak, kan sementara ini biasanya bangun kampus itu kan tidak ada izin, itu kan tidak boleh dibangun. Ini kenapa dibangun? Kenapa ini bisa dibangun? Iya kan, jangan tanya saya, tanya menteri itulah. Makanya ente pers tanyakan, bikin tulisan, mengapa kok begini terjadi?
Yang menderita tuh masyarakat loh. Udah dari tahun 2018. Sekarang gitu, ada yang mau tambahan? Kira-kira berapa kakak yang sudah ini berapa RW kira-kira yang ini? Belum ada, satu pun belum ada. Bayangkan tuh. Dia bisa misalnya mecah kelompok A, ada 10 orang udah dibayar, masih mending nih kagak satu pun nggak ada. Tapi kok kenapa bisa bangun gini? Dan ada tuh, coba satu, ada Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, kenapa bisa ada nama sini? Apa karena Wapres? Pak Jokowi, Pak Jokowi, tolonglah. Kan udah kita berkenalan. Baik, tolong dengan hormat jelaskan ini. Jangan sampai jadi presiden buruk buat pemerintahan Prabowo yang membuat kita ini menjadi menista rakyatnya sendiri. Tugas presiden ada 3, paling tidak. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pokok ada di Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah pertanyaannya, kenapa rakyat tidak disejahterakan, orang punya dia kok? Dibayar. Artinya negara ini sebenarnya bersyukur punya rakyat yang baik-baik dan sabar kayak begini. Tanahnya dipakai, udah digunakan, dipakai lagi, udah operasional, ya. Sementara belum bayar. Nah, itulah poinnya itu aja. Jadi semuanya dengan sangka baik dan tata cara hukum. Begitu, Pak? Siap. Nah, ini teman-teman yang siap turun kalau ada apa-apa ya. Kita demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada yang kita takuti selain Allah. Jadi pesannya segera dibayar begitu, Pak? Segera dibayar. Baik. Syukur-syukur sebelum lebaran. Lu pada perlu duit kan? Kita bisa bagi nanti sebelum lebaran. THR. Mungkin Tapi- Bang, satu lagi Bang, langkah setelah ini apa selanjutnya Bang? Langkah ini kita nunggu mereka itu mau nggak respon kita. Kalau menurut info, saya tadi jalur saya ada di Kopassus, insya Allah saya minta koordinasinya. Beliau bilang udah insya Allah Tejo pasti bayar lah, insya Allah. Nggak tahu apa Tejo yang bayar apa enggak. Saya kira itu aja. Baik Bang, oke. Terima kasih. Ya udah.